Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan bercerita tentang Putih Lading. Cerita ini merupakan cerita rakyat Kabupaten Kerinci yang dituturkan dari generasi ke generasi dengan berbagai macam versi. Anak-anakku sekalian, pada masa dahulu di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, hiduplah di sebuah dusun yang damai dan sunyi sepi di sepanjang bantaran Sungai Batang Merau. Keluarga ini memiliki seorang gadis yang sangat cantik jelita. Sang gadis bernama Putih Lading. Ayahnya bekerja di ladang, sementara Putih Lading dan ibunya membuat kebun di sekitaran rumahnya. Mereka menanam sayur mayur berupa tomat, cabai, kol, dan lain sebagainya. Pada suatu hari, Putih Lading dan ibunya pergi ke hutan untuk mencari sayur pakis. Sayur paku merupakan tumbuhan liar yang banyak terdapat di daerah hutan tropis. Sedangkan pada sore harinya, ayah Putih Lading akan mencari ikan di Sungai Batang Merau dengan menjala ikan. Beliau seringkali mendapatkan ikan yang sangat besar, sehingga Putih Lading dan ibunya sangat bergembira mendapatkan ikan yang dibawa ayahnya. Suasana hidup di dusun pada saat itu sangatlah indah, aman, damai, dan tentram. Jauh dari masalah hiruk pikuk dunia, Putih Lading kesehariannya tetap membantu ibunya membuat kebun sayuran di sekitar rumahnya. Mereka sangat bahagia, hidup penuh dengan kecukupan. Pada suatu hari, ayah Putih Lading menjala di Sungai Batang Merau. Jalannya tersangkut karena beliau melihat ekor ikan tilan. Jadi ikan tilan yang cukup besar, beliau ambil parang lalu dipotongnya lah ekor ikan tilan tersebut. Lalu dengan semangat, ayah Putih Lading membawa ekor tilan tersebut pulang ke rumahnya. Putih Lading dan ibunya memasak ikan dan ekor tilan dengan aroma yang sangat wangi. Duh, ibu, aromanya sangat sedap. Oh, tentu ya nak, karena kita masaknya dengan cinta. Lalu gulai selesai dimasak dan mereka makan bersama. Namun dari dalam sungai belakang rumah mereka terdengar bunyi bung bung, bunyi air. Lalu ketika mereka makan, datanglah seorang nenek tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mak Ona, mari makan Mak, kata Putih Lading. Oh, Mak sudah makan nak. Oi Putih Lading, apa gulaimu hari ini? Gulaiku ikan tilan, kata Putih Lading. Namun dari belakang rumahnya terbunyi suara berdebur. Itu bukan ekor tilan, itu ekor aku. Semua orang di rumah terkejut. Lalu mereka melanjutkan makan. Datang lagi seorang kakek tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kakek Rusdi, mari makan kek.
kata Putih Lading. "Oh, kakek sudah makan, cu. Apa gulaimu hari ini, Putih Lading?" Gulai ekor ikan tilan, kek. Namun dari belakang rumah, dari sungai Batang Merau, terdengar lagi suara. "Itu bukan ekor tilan, itu ekor aku, kata ular besar. Lalu mereka semua terkejut. "Suara apa itu? Ayo, suara apa itu?" Putih Lading pun turun untuk melihat ada apa gerangan. Dia berlari ke tepi sungai, sementara ayah dan ibunya mengejarnya dari belakang. Di sungai, ia melihat seekor ular besar yang buntung. Lalu ayah dan ibu Putih Lading terlambat. Mereka mencari anaknya. Putih Lading, di mana kamu, nak?" "Oi, Putih Lading, di mana kamu, nak?" Namun tiada jawaban. Orang-orang kampung berteriak, berkumpul, membunyikan tabuh atau beduk, sehingga masyarakat banyak berkumpul. "Ada apa? Ada apa?" Ada ular besar. Di mana ular besarnya?" "Itu, lihat." Lalu mereka melihat Putih Lading duduk di atas kepala ular besar, dan ular besar membawanya jauh ke selatan, sehingga masyarakat sangat ketakutan. Lalu mereka bersama-sama beramai-ramai pergi membersihkan areal belukar di sekitar bantaran sungai. Mana tahu mereka menemukan Putih Lading. Namun sudah 3 hari Putih Lading tidak ditemukan. Ibunya senantiasa menangis di tepi sungai sambil meratap, "Duhai anakku, manakah dirimu? Ibu sangat rindu. Jangan-jangan kamu telah dimakan sama ular besar." Akhirnya kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. 5 hari sudah Putih Lading hilang dari dusun tersebut. Ternyata jauh di hilir, di dalam sebuah gua yang indah, yang sangat cantik, banyak bunga-bungaan, ular besar membawanya ke gua tersebut. Lalu ular besar berkata, "Putih Lading, karena kau telah memakan ekorku, maka sekarang kau harus menjadi pengasuh anak-anakku." "Baiklah, nenek ular. Putih Lading akan bermain dengan mereka." Anak ular besar tersebut ternyata cukup banyak. Melihat Putih Lading, mereka berkumpul. Lalu Putih Lading menyanyikan lagu-lagu untuk pengasuh mereka tidur. Tak tandu daun cekung, daun asam, anak ular gedang, suntuk alah masam. Hehehe. Terus sepanjang hari dia mengajak anak-anak ular tersebut bermain. Sementara di rumahnya, sang ibu terus meratap, membayangkan saat mereka masih bersama. Putih Lading yang cantik jelita, laksana bidadari di bawah kaki Gunung Kerinci. "Oh anakku, mana kamu, nak? Cepat pulang, nak." Namun penantian itu sia-sia. Seminggu sudah Putih Lading hilang. Penduduk kembali bekerja ke sawah dan di ladang mereka. Suasana di bantaran sungai kembali sunyi.
sepi sebagaimana kalanya. Rumah penduduk begitu aman, damai, dan tertib, jauh dari kemalingan, huru-hara. Yang mereka takutkan adalah datangnya kembali ular besar. Pada suatu hari, di hari ke-10 hilangnya Putih Lading, ular besar tertidur dengan nyenyak. Anak-anak ular terus bermain dengan Putih Lading. Dengan mengendap-endap, Putih Lading meninggalkan goa tersebut. Di tengah jalan, anak-anak ular masih mengikutinya. Ia bertemu dengan seorang kakek tua kurcaci yang memiliki ayam kinantan suci. "Duhai kakek, tolong antarkan aku pulang ke rumahku, ibuku sudah menunggu." "Baiklah, Cu. Sekarang silakan kamu naik ke atas punggung ayam kinantan suci." Lalu Putih Lading naik ke atas punggung ayam kinantan suci, diikuti oleh anak-anak ular. Sang ayam kinantan suci membawa Putih Lading terbang untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya orang tuanya bersuka cita tatkala Putih Lading turun dari punggung ayam kinantan suci. Ibunya memeluknya, menangis terseduh-sedan. Ayahnya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ayam kinantan suci yang sudah mengantarkannya. Lalu ayam kinantan suci dan anak-anak ular pun terbang kembali ke hutan. Putih Lading terus bermain dan melupakan peristiwa yang lalu. Ia bermain di tepi sungai dan bertemu dengan kura-kura besar yang sakti. Kura-kura besar mengajak Putih Lading bermain di dalam hutan, di taman bersama anak-anaknya. Mereka sangat bergembira. Tiba-tiba penduduk dikejutkan kembali oleh kedatangan ular besar dari Sungai Batang Merau. "Di mana Putih Lading?" katanya. Orang-orang yang melihat berlari kocar-kacir meninggalkan sungai dan rumah mereka. Ular besar mengamuk di sepanjang bantaran sungai. Putih Lading dan kura-kura sakti berjalan menuju ular besar tersebut. Ayah Putih Lading mengikuti dari belakang. Sesampai di pinggiran sungai, dengan kesaktian kura-kura besar, ular besar tersebut dapat mereka kalahkan. "Kamu jangan mengganggu dusun ini lagi, ular besar. Silakan kamu pergi ke alammu." Hiya! Kura-kura besar mengeluarkan sihir dari mulutnya dan menyerang kepala ular besar. Ular besar pun terus hanyut ke dalam sungai. Dia ketakutan dan hilang di dalam danau kerinci. Setelah saat itu, penduduk bergotong royong membersihkan bantaran sungai dan tempat tinggal mereka. Putih Lading yang elok, bidadari dari kerinci. Dia mengambil batang pabung dan membuat turai untuk acara ritual khusus masyarakat adat Kabupaten Kerinci. Orang tua-tua melaksanakan suatu tradisi, yaitu ritual khusus Palaho, pengusiran jin, setan, iblis, bala di tepi sungai. Kemudian orang tua-tua juga melaksanakan upacara kenduri bersama sebagai doa syukuran terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyelamatkan negeri mereka. Sejak saat itu, suasana dusun aman, damai, dan bahagia. Anak-anak sudah tidak takut lagi untuk bermain di sungai.
Bahkan orang tua-tua pun sering mancing sampai larut malam di Sungai Batang Merau, namun ular besar tersebut tidak pernah muncul lagi. Putih Lading dan kawan-kawannya senantiasa menjaga marwah alam Kerinci, yakni berbuat baik terhadap sesama. Bahkan Putih Lading mengajak teman-temannya untuk melaksanakan tradisi tari ranggu sebagai hiburan masyarakat Kerinci. Demikianlah cerita kita malam ini. Mudah-mudahan anak-anakku dapat tidur dengan nyenyak dan terlelap dan bermimpi indah bersama Putih Lading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.